Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Jadi di video kita kali ini video tentang Scrapbooks ya. Di modul Scrapbooks kita kali ini kita bakalan belajar tentang apa sih scraping itu gitu ya. Sebelum kita mulai ke select engine dan proxies dan bla bla gini, saya bakalan kasih tahu dulu deh cara kerja dari Scrapbooks itu sebenarnya kayak gimana. Jadi Scrapbooks ini sebenarnya gunanya adalah untuk scraping. Scraping itu apa sih? Scraping itu sama aja kayak gini ya, sama aja kayak misal saya ngetik nih Syamsul Alam di Google seperti yang sudah saya lakukan ini. Nah, di sini kan ada hasil seperti ini ya. Di sini kan ada hasil www.syamsulalam.net, ada ID Facebook Alam Pintar dan lain-lain seperti ini ya. Nah, scraping itu adalah kita itu ngambil URL dari halaman-halaman hasil pencarian ini semua gitu. Jadi apa itu namanya? Jadi itu yang bakalan kita lakukan dengan Scrapbooks. Sebenarnya kita bisa lakukan hal tersebut secara manual dengan cara ngopi ini satu persatu ke text editor seperti misalnya Notepad atau semacamnya. Tapi kita bisa gila gitu ya kalau kita ngelakuin itu satu persatu secara manual. Oleh karena itulah kita menggunakan Scrapbooks gitu ya. Nah, Anda mungkin sekarang masih belum kelihatan lah, terus ngapain juga cuma nge-scrape URL-nya kayak orang kayak gitu. Nah, Anda sekarang mungkin belum melihat potensi dari Scrapbooks gitu ya. Nanti Anda bakalan ngerti potensi penuh dari Scrapbooks setelah saya kenalkan kepada Anda konsep tentang footprint. Untuk sementara ini Anda ikuti saja saya ya. Jadi ini saya tadi kan ngetik Syamsul Alam di Google, kemudian saya dapat hasil ini semua gitu ya. Nah, Scrapbooks ini bakalan bantu kita untuk ngambilin URL seperti ini, misalnya forum.kompas.com, twitter.com Syamsul Alam dan lain sebagainya. Nanti bakalan diletakkan di bagian URL harvested di sini gitu ya. Jadi kita bakalan coba ya. Saya bakalan masukkan keyword satu yaitu Syamsul Alam. Kemudian ini saya pilih custom footprint ya. Kemudian ini select engine, saya pilih Google ya. Jadi intinya seperti yang bisa Anda tebak mungkin. Select engine sini adalah Anda pilih search engine mana yang Anda ingin script gitu ya. Ada 4 pilihan ya. Google, Yahoo, Bing, dan AOL. Dan di Google ini juga ada opsi di mana Anda bisa milih apakah Anda mau nge-script google.com atau google.co.id atau google.co.id dengan bahasa Inggris atau apapun gitu ya. Anda nanti bisa tambahkan Google yang Anda mau di sini gitu ya. Jadi di sini juga sudah ada formatnya. Anda cuma tinggal masukkan aja URL dari Google yang Anda inginkan gitu ya. Misal Anda ingin Google Jepang untuk Anda script gitu ya. Anda masukkan aja google.co.jp gitu ya. Jadi saya harap Anda mudeng gitu ya. Jadi ini kita bakalan cancel aja. Nah, kita pakai google.co.id ini dan hasilnya adalah 10 dan saya nggak bakalan pakai proxy ini karena saya cuma nge-script 10 hasil gitu ya. Jadi yuk kita bakalan lakukan, saya bakalan klik start harvesting untuk mulai nge-script dan nge-harvest ya. Jadi ya gitulah. Kita klik yes. Kemudian dalam beberapa saat dia bakalan memunculkan hasil seperti ini. Kita close. Nah, seperti yang bisa Anda lihat ya di sini hasil yang ada di Scrapbooks sama persis seperti yang ada di sini gitu ya. Jadi yuk kita bandingkan sebelahan ya. Jadi pas bagian pertama ya, posisi pertama ada syamsulalam.net. Di bagian kedua ada di sini agak beda. syamsulalam.net tentang alam. Kenapa kok bisa beda? Karena saya yang di sini saya nge-script di google.com, sementara yang di Scrapbooks saya pakai google.co.id gitu. Jadi tentu saja hasilnya beda gitu ya. Karena beda Google beda hasil gitu ya. Memang seperti itu gitu. Tapi dari sini Anda sudah bisa lihat kalau kurang lebih Scrapbooks itu gunanya seperti ini gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Jadi gunanya seperti itu gitu. Sangat-sangat simple sekali tapi juga sangat-sangat powerful sekali. Ini nanti powerfulnya nanti saya tunjukkan nanti, oke. Pokoknya intinya seperti itu. Nah, sekarang kita bakalan bicara tentang proxy nih. Scrapbooks itu butuh proxy untuk bekerja. Nggak pakai proxy sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Nggak pakai proxy sebenarnya nggak apa-apa. Tapi Anda nggak bisa nge-script banyak hasil jika Anda tidak menggunakan proxy gitu ya. Guna dari proxy adalah untuk memungkinkan kita untuk men-script sebanyak mungkin hasil gitu. Anda nggak perlu punya proxy untuk bisa menggunakan Scrapbooks, tapi akan sangat bagus kalau Anda punya proxy gitu, sehingga Anda bisa nge-script sekali langsung hasilnya dapat banyak. Kemudian
libur nge-script untuk lain-lain hari gitu. Tapi jika proxy adalah salah satu masalah Anda, karena proxy nanti bakalan jadi tambahan biaya bulanan untuk Anda nggak perlu untuk punya proxy gitu ya, dan Anda tetap fine gitu ya, tetap fine meskipun Anda nggak punya proxy. Nanti saya bakalan ajarkan kepada anda gimana caranya nyari sumber backlink, dan itu sebenarnya nggak perlu pakai proxy kok, nggak seribet yang anda kira gitu ya. Jadi ini software simple, kita bakalan simple aja. Memang sih saya akui kalau saya pakai proxy ya, saya pakai VPS, saya pakai macam-macam gitu ya, tapi apa itu namanya, untuk pengguna yang tidak begitu advance gitu ya, bukan kayak agensi atau apa gitu, Anda tidak perlu itu semua gitu ya. Anda nggak perlu sampai segitunya gitu ya istilahnya. Jadi ya seperti itulah. Nanti proxy nanti bakalan banyak diperlukan untuk ini nih, untuk ngecek page rank ya. Jadi intinya gini, Google itu membatasi satu user ya, satu user untuk bisa melakukan permintaan ke dia gitu ya. Ketika kita melakukan scraping, ketika kita nyari sesuatu, misal saya nyari Syamsul Alam seperti ini, dan Google dia nampilkan halaman seperti ini tuh ada biaya resources di Google gitu. Jadi Google itu kita minta sesuatu, kemudian Google itu ngasih ke kita, dan ketika Google itu ngasih ke kita, Google itu ketika Google itu ngasih ke kita, munculkan halaman ini, dia itu mengeluarkan resources gitu, dia itu mengeluarkan biaya gitu, dan hal tersebut bisa ganggu performanya Google gitu. Coba bayangkan misal satu orang gitu ya, dia bisa nge-script jutaan hasil pencarian gitu ya di Google, dia bisa nge-script jutaan URL dari Google gitu ya, dan nggak ada batasnya gitu. Itu baru satu user gitu. Bayangkan betapa banyak bandwidth gitu yang dimakan oleh 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 orang itu aja gitu ya. Bayangkan berapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh Google juga. Bayangkan betapa jelek nanti performanya Google gitu ya, kalau servernya terus-menerus dibebani dengan dengan permintaan yang sedemikian banyaknya gitu ya. Jadi oleh karena itulah Google itu ngasih batasan ke penggunanya gitu ya. Jadi satu pengguna itu cuma boleh nge-script misal dalam satu periode tertentu, misal 15 menit cuma bisa nge-script berapa ratus URL atau berapa ribu gitu ya. Saya nggak tahu pasti, intinya ada batasannya lah. Pokoknya intinya ada batasannya. Nah, gunanya proxy adalah untuk bikin kalau seolah-olah itu yang request itu banyak orang gitu. Kalau yang request satu orang kan batasannya kan cuma misal 1000. Kalau kita punya 10 proxy, tentu saja kita bisa nge-script lebih banyak dong. Bisa, kalau satu orang bisa nge-script 1000, tentu saja kalau 10 proxy bisa nge-script 10.000 ya kan. Dan jangan lupa kalau kalau batasannya itu ada jangka waktunya gitu. Misal jangka waktunya misal 10 menit gitu ya. Jadi satu orang cuma bisa nge-script 1000 untuk 10 menit. Nah, Anda bisa lakukan seperti ini gitu. Kalau Anda misal punya 10 proxy, Anda bisa proxy 1 untuk nge-script 1000 di menit pertama. Kemudian di menit kedua pakai proxy 2 pakai proxy 2 untuk nge-script di menit kedua, dan itu nanti nggak ada jedanya gitu. Jadi bisa nge-script banyak dalam waktu cepat gitu ya kalau pakai banyak proxy. Sementara kalau cuma satu user, satu orang dia nge-script 1000, kemudian dia harus nunggu dulu 10 menit ya kan. Dia harus nunggu dulu 10 menit. Sementara kalau yang punya 10 proxy, satu proxy dia bisa pakai untuk nge-script 1000 dalam waktu 1 menit, dan di menit kedua dia bisa pakai proxy lain untuk nge-script 1000 lagi. Jadi dengan proxy kita bisa nge-script lebih banyak ya kan. Kita bisa nge-script lebih banyak dalam waktu yang lebih cepat. Intinya seperti itu gitu. Dan nggak cuma untuk nge-script ya, nanti di sini ketika nanti kita sudah punya ribuan URL yang kita harvest, nanti ada kalanya kita nanti bakalan ngecek page rank dari URL tersebut gitu ya. Dan karena kita ngeceknya itu secara massal, seperti yang tadi saya bilang, satu user cuma bisa ngecek page rank cuma beberapa aja dalam waktu tertentu gitu ya. Oleh karenanya dengan kita pakai proxy, kita bisa ngecek page rank
dalam jumlah banyak sekaligus. Jadi intinya seperti itu. Proxy gunanya kurang lebih seperti itu. Dan di Scriptbox ini Anda bisa, jadi saya bakalan jelasin lagi tentang proxy karena proxy ini ternyata banyak ya bahasannya. Nah, proxy ini ada tiga ya. Proxy itu ada tiga setahu saya. Proxy ada free proxy ya. Jadi istilahnya adalah public proxy ya. Jadi public proxy itu tersebar di internet gitu ya. Semua orang bisa pakai ya karena nggak ada username dan nggak ada passwordnya gitu. Dan apa ya? Dan public proxy itu karena banyak yang pakai tentu saja apa itu namanya, karena banyak yang pakai jadinya cepat matinya gitu ya. Proxy-nya itu nggak bisa diandelin gitu. Bandwidth-nya itu rebutan dengan user-user lain. Jadi Anda kalau mau scraping itu lambat gitu meskipun Anda pakai proxy, dan ada kemungkinan kalau proxy-nya itu nanti itu bakalan mati gitu karena server penyedia proxy-nya misalnya kebanyakan orang gitu, terus nanti nggak kuat, terus nanti mati atau gimana gitu, kayak saya nggak begitu tahu. Intinya public proxy itu gratis ya, Anda bisa cari kalau Anda tahu tempatnya, nyari Anda bisa cari. Cuma kelemahannya adalah lambat, umurnya pendek, itu public proxy. Nah, di atasnya public proxy dan public proxy itu juga apa ya, agak kurang bagus untuk nyembunyiin Anda gitu ya. Jadi kan proxy ini kan gunanya kan untuk menyembunyikan Anda, untuk bikin kalau seolah-olah seolah-olah itu ada banyak user gitu ya yang akses Google gitu, yang script Google itu ada banyak user gitu ya. Proxy itu gunanya seperti itu. Kalau public proxy itu ada kemungkinan ya kalau proxy tersebut tidak anonim gitu ya, sehingga meskipun pakai proxy Anda itu tetap ketahuan gitu. IP Anda yang sebenarnya itu tetap ketahuan, sehingga Google, karena Google tetap tahu ya, apalagi Google canggih ya. Jadi karena Google tetap tahu ya, akhirnya ya sama aja gitu. Anda nggak bisa nge-script banyak dan Anda nggak bisa nge-script cepat gitu. Jadi itu kelemahannya dari public proxy. Di atasnya ada elite proxy, anonymous proxy, ya hal-hal semacam itulah. Intinya Anda tetap bisa dapetin proxy ini secara gratis gitu ya. Tapi proxy ini dia punya keunggulan lebih anonim gitu ya, lebih anonim, terus juga apa ya, ya mungkin lebih anonim dan lebih jarang yang make gitu aja karena lebih sulit sumber tempat nyarinya gitu. Jadi gimana cara membedakan public proxy sama elite proxy atau anonim proxy? Nanti ada di sini. Jadi di sini di apa di Scriptbox ini ada fitur dimana Anda bisa nge-harvest proxy ya. Jadi ini Anda bisa, ini ada harvest proxy. Di sini juga Scriptbox punya sumber-sumber proxy ya. Jadi by the way dia punya 31 sumber proxy. Yang di bawah ini yang saya tambahin sendiri gitu ya. Jadi ini Anda nggak bakalan dapat ini secara default ya. Anda nanti cuma bakalan dapat ini satu supported source 1 sampai 31, dan ini sudah relatif cukup bagi Anda untuk dapetin apa ya, beberapa proxy yang Anda perlukan gitu. Dan Anda nanti bakalan dapat proxy gratis ya dari sini, cuma nanti harus Anda filter proxy-nya untuk memastikan Anda cuma pakai proxy yang anonim gitu ya, cuma pakai proxy yang anonim dan bisa dipakai untuk nge-script Google gitu ya. Dan proses ngefilter itu juga makan waktu gitu ya. Jadi yang nggak enaknya pakai proxy gratis itu ya itu tadi, harus cari, kemudian umurnya pendek dan lambat gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Saya bakalan demonstrasikan gimana caranya nge-script nge-harvest proxy ya. Jadi ini saya pilih source ya. Ini ada 31 source by the way. Saya bakalan langsung aja klik start. Kemudian dia ini Scriptbox dia bakalan nge-grab proxy dari sumber-sumber ini. Jadi dari sini kita sudah dapat beberapa proxy, kita bakalan stop. Kita sudah dapat beberapa ribu proxy. Kemudian kita bakalan ekspor proxy ini. Jadi ini bisa di sini ya, ada save all sources as a text file, bisa kita save sebagai text file atau bisa langsung kita apply. Jadi ini harvested proxies-nya bakalan kita langsung transfer ke Scriptbox, kemudian kita close. Jadi ini saya klik apply ya, nanti bakalan muncul di sini proxy-nya yang tadi banyak itu tadi. Nah,
kita sudah sampai di sini. Nah, di sini kita tahu kalau ini proxinya, ini proxy IP, ada portnya, kemudian ada negaranya dan ada soknya. Ini nggak usah Anda pedulikan ya. Yang penting Anda 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 pergi ke, Anda pilih dulu koneksi Anda, terserah koneksi Anda. Pokoknya gini, semakin tinggi internet koneksi Anda, semakin cepat koneksi internet Anda, maka koneksinya bisa Anda tinggiin. Jadi ini saya bakalan pakai koneksinya ya, nggak usah tinggi-tinggi deh, internet saya agak lemot soalnya 32. Kemudian timeoutnya kita pakai 31 lah, 31 second. Kalau connection tadi semakin tinggi kecepatan Anda, maka koneksinya bisa Anda naikkan. Kalau yang timeout ini semakin tinggi koneksi semakin tinggi koneksi internet Anda, bisa Anda rendahkan gitu ya. Jadi Anda lebih cepat dapat proxinya. Kalau timeoutnya Anda tinggikan, itu bagus untuk kalau internet Anda lemot, tapi nanti juga bakalan lambat anunya, apa itu namanya, dapat proxinya. Jadi seperti itu. Kemudian proxy Anda nanti juga bakalan diuji dengan Google. Jadi apakah proxinya itu anonim bagi Google atau tidak. Jadi bisa Anda centang di sini. Kalau no Google testnya Anda centang, berarti nggak Anda ujikan dengan Google. Kalau ininya tidak Anda centang, berarti nanti diujikan dengan Google. Jadi ini bakalan saya hilangkan centangnya, kemudian saya close. Kemudian kita bakalan tes proxy, kita bakalan tes all proxy. Kemudian dia bakalan ngetes proxy. Di sini nanti kelihatan, dan seperti yang bisa Anda lihat ada banyak sekali error. Ini memang butuh waktu ya, butuh waktu sekitar ya beberapa belas menit lah ya, beberapa belas menit atau beberapa puluh menit. Dan jika sumber proxy Anda payah, seperti yang bisa Anda lihat di sini, hasilnya juga bakalan payah seperti ini gitu ya. Banyak sekali error. Dan intinya ini Anda tunggu sampai Anda nanti dapat yang anonim ya. Jadi kita kan punya 29.000 proxy ya yang tadi kita harvest. Nggak semuanya bakalan bisa kita pakai gitu ya. Nanti cuma bakalan ada beberapa aja yang anonim, dan lebih sedikit lagi yang Google Paste. Jadi Google Paste itu artinya lewat Google gitu ya, bisa bisa anonim di matanya Google gitu ya. Jadi ya gitu itulah. Nanti kalau kita sudah dapat hasil ini, by the way, ini saya kayaknya kurang beruntung ya. Saya memang nggak begitu fan sama free proxy, jadi ya memang seperti ini. Apalagi sumber proxinya tadi dari defaultnya Scriptbox ya, jadi pasti sudah banyak yang make gitu ya. Dan ya seperti yang bisa kita lihat, hasilnya 0 gitu ya. Jadi kita bakalan abort aja, intinya seperti itu gitu. Kita dapat anonymous 1, ini bisa Anda lihat ya. Jadi kita bakalan abort aja ya ini. Oke. Kemudian dari yang anonim ini tadi kita bisa, ini bisa kita filter keep anonymous proxy. Ini kita bisa lihat ya. Jadi ada satu proxy dia anonim tapi dia tidak Google tidak melewati, tidak bisa melewati filternya Google. Jadi ya wes lah. Ini kita bakalan save proxy itu Scriptbox. Nah, proxy ini, satu proxy ini ini bisa kita pakai untuk scraping, tapi tentu saja karena proxy-nya cuma satu, mending nggak usah pakai proxy aja sekalian. Jadi intinya seperti itu. Saya baru saja ngasih tahu kepada Anda gimana caranya pakai fasilitas proxy di Scriptbox. Dan di video saya selanjutnya saya bakalan bicarain lagi tentang proxy, gimana caranya dapetin private proxy yang bisa Anda gunakan untuk scraping di Scriptbox. Jadi yuk kita langsung ke video selanjutnya. Salam senyum.